Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Pagi hari ini kita kembali beribadah. Masih ada sukacita? Luar biasa. Masih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kalau mau ibadah harus pakai baju yang bersih, harus sudah mandi, siapin Alkitab dan siapin persembahan. Oke? Kakak guru sekolah minggu Serosot Batam juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati tumbuh kembangmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati setiap aktivitas adik-adik semua. Amin. Amin. Ya, tema ibadah kita pada hari ini adalah penyangkalan terhadap Yesus. Penyangkalan terhadap Yesus. Ya, sebelum kita memulai ibadah, kakak perkenalkan dulu nih. Kakak ada teman di belakang, ada 2 orang. Hai dulu kak, hai dulu. Ada Kak Mega dan ada Kak Rita. Hai kak. Kita sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Senang-senang memuji Tuhan karena Tuhan senang melihat anak-anak yang suka memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badanmu. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita semua bangkit berdiri ya. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Mari katakan sekali lagi, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badanmu, tepuklah tanganmu. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji. Janganlah malu, janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari, menari-nari memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik sekolah minggu, kalau senang memuji Tuhan, hatinya juga bersukacita memuji Tuhan. Amin. Mari angkat pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan.
Terpujilah Tuhan Allah kita, Allah yang sudah kita sembah. Masih sukacita ya adik-adik? Masih kah? Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan hati adik-adik, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Siapkan hatimu, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam. Dalam satu minggu ini, bahkan pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik, kami masih boleh beribadah sekalipun masih di rumah saja. Bapa di surga, kami percaya penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap adik-adik kami di rumah, sehingga mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah mereka, dalam persekutuan mereka, dalam hati mereka, bahkan dalam setiap gerakan dan aktivitas mereka. Bapa di surga, ibadah kami ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu ke KPS Resort Batam, memberkati setiap orang tuanya, bahkan memberkati setiap guru dan pengurus sekolah minggu Resort Batam. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih senang memuji Tuhan. Sonang ilambung Yesus, sonang naroh hujon. Adik-adik sekolah minggu tahu artinya? Sonang ilambung Yesus itu artinya senang ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegembiraan ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka jangan ragu, mari datang kepada Tuhan Yesus dan akui Dia dalam hatimu sebagai Tuhanmu. Amin. Sonang ilambung Yesus, sonang naroh hujin, ulang behoma biar lau mangayakin.
sekolah minggu, kita sampai kepada pembacaan titah. Masih ingat titah minggu lalu titah keberapa? Titah ke-8. Berarti sekarang kita masuk pada titah ke-9. Pembacaan titah ke-9 dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu kita dari GKPS Tanjung Balai Karimun. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah napasyahon, pulang ora manaksihon, hata nasotongon, marimbang hasoman jolma. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Sekalipun di rumah saja, kita harus tertib mendengarkan firman Tuhan. Amin. Duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan namamu dalam hidupku. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari mempersiapkan kembali. Mari katakan kepada Tuhan, saat ini aku datang Tuhan, menghadap-Mu dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah, masih semangat? Masih sukacita? Pastinya semua anak-anak Tuhan sudah gembira, bersemangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri, memuji Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, ajari kami, berikan kami Roh Kudus supaya kami mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-62. Sudah adik-adik di rumah? Sudah didapat? Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kakak bacakan dari sini, adik-adik semua boleh mengikutinya dari rumah. Baik, kita mulai. Kakak akan baca terlebih dahulu judulnya. Petrus menyangkal Yesus. Sama-sama kita ayat yang ke-56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian orang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, tema hari ini adalah penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik sudah pernah dengar? Sudah pernah lihat? Ya, adik-adik, kakak mau bertanya dulu, ya. Siapa di sini yang suka punya teman yang jujur? Senang ya? Senang punya teman yang jujur. Kita suka berteman dengan orang yang jujur. Siapa di sini yang senang berkata jujur? Pasti semua adik-adik pasti suka berkata jujur. Dan suka berteman dengan orang yang jujur. Atau kakak tanya dulu nih, siapa di sini yang suka punya teman pendusta, pembohong? Nggak ada yang mau ya? Baik adik-adik, hari ini dalam firman Tuhan hari ini ada seorang tokoh yang tidak berkata jujur. Ya, tadi kakak sudah bilang, semua anak-anak Tuhan, semua adik-adik sekolah minggu pasti suka berkata jujur. Suka bertemu dengan orang-orang yang jujur. Tapi dalam cerita firman Tuhan,
hari ini seorang tokoh yang bernama Petrus, dia tidak berkata jujur adik-adik. Ya, dia tidak mau berkata yang sebenarnya. Petrus di sini tidak mau berkata jujur, nggak mau dia mengatakan yang sebenarnya. Dia nggak mau mengaku. Ada apa dengan Petrus ya? Yuk kita lihat dulu videonya sama-sama. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku.
Ya adik-adik, sudah lihat tadi kan videonya? Ya, di situ Petrus ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau minggu yang lalu apa ceritanya ya? Masih ingat enggak? Ya, Yesus dibawa ke depan mahkamah agama. Jadi ceritanya adik-adik, ceritanya ini ya terus berjalan. Dari pertama Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian kalau adik-adik ingat pelajaran yang lewat, Yesus kemudian ditangkap dari Taman Getsemani. Setelah Yesus ditangkap, apalagi peristiwanya? Yesus dibawa ke mahkamah agung. Yesus diadili adik-adik. Dan sekarang ini waktunya Yesus sudah diadili. Siapa yang ikut bersama Yesus? Petrus. Petrus ini adik-adik seorang yang setia kepada Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, dia ikut, tapi dia tertidur. Dan ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke depan mahkamah agama, Petrus juga ikut, tapi dia berada di luar. Kalau tadi dalam nats ini kan, beberapa orang mengatakan, Petrus, bukan, kamu tadi ikut bersama-sama dengan dia kan? Dia maksudnya Tuhan Yesus. Apa kata Petrus? Bukan aku. Ya. Kemudian Petrus masih bersama-sama tadi. Kemudian ada orang yang kedua lagi berkata, kamu juga tadi kan bersama-sama dengan dia kan? Kamu orang Galilea kan? Tapi apa kata Petrus? Bukan aku. Ya, adik-adik, coba kita lihat berapa kali nanti Petrus berkata tidak jujur. Sampai yang ketiga kali ada lagi orang berkata, kamu tadi bersama-sama dengan Yesus kan? Petrus bilang, bukan aku. Ya, sampai 3 kali adik-adik, sampai ayam berkokok 3 kali. Teringatlah Petrus apa perkataan Yesus. Kan dulu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapa kalian yang mengasihi aku? Petrus cepat-cepat menjawab adik-adik, aku Tuhan, saya siap terus, saya mengasihi Tuhan katanya. Tapi apa kata Tuhan pada saat itu adik-adik? Petrus, ketika ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Ketika ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali katanya. Adik-adik, menangislah Petrus ini. Dia teringat, aduh, benar sekali apa kata Tuhan. Kalau pada akhirnya Petrus menyesal, sangat-sangat menyesal adik-adik. Petrus menyadari, waduh, kok saya bisa seperti ini ya? Dia menangis dan menyesali sikapnya yang sudah tidak mau jujur adik-adik. Tidak mau mengakui Yesus. Tidak mau bilang iya. Tidak mau berkata jujur. Tidak mau berkata iya ketika ya. Adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat bagaimana Petrus ketika dia sudah menyangkal Yesus. Penyesalan Petrus membuat dia berubah menjadi baik. Petrus memang menangis, dia menyesali, tapi dia berubah menjadi baik. Petrus tidak terus dalam dosanya, tapi Petrus berubah. Dia menyesali dosa-dosanya. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak arti menyangkal? Sudah tahu nggak? Menyangkal itu artinya menolak, tidak mengakui. Misalnya seperti ini,
kamu temanku kan? Kamu teman si A kan? Adik-adik bilang, bukan temanku. Seperti itu ya. Itu artinya menyangkal, tidak mengakui. Sama seperti Petrus di sini. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Adik-adik tahu? Ya, Petrus takut dihukum. Petrus takut kepada orang banyak. Sehingga ketika ditanya, dia tidak mau menjawab, iya. Adik-adik sekolah minggu, kita juga pernah menyangkal Yesus. Pernah enggak? Apakah kita pernah menyangkal Yesus? Ayo, mari kita lihat. Ketika adik-adik bersama-sama dengan yang bukan orang Kristen, ketika adik-adik mau makan, adik-adik mau enggak berdoa? Mau? Ya, kalau mau bagus. Tapi ada loh, kalau banyak orang dia tidak mau berdoa, malu berdoa. Itu termasuk menyangkal Yesus loh adik-adik, ya. Tidak mau mengaku bahwa Tuhan Allah yang disembah melalui doa-doa kita. Apalagi ya Kak, coba sekarang kan pandemi COVID-19, adik-adik harus belajar dari rumah. Teacher sudah bilang, jangan mencontek. Tapi karena teman-teman adik-adik semua mencontek, adik-adik juga ikut-ikutan mencontek. Itu menyangkal Yesus enggak? Ya, menyangkal Yesus. Menolak kebaikan, tidak mengerjakan yang baik, itu juga menyangkal Yesus. Jadi kita adik-adik, anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur. Harus berani berkata yang benar. Ya, apalagi ya, contohnya menyangkal Yesus ya dalam kehidupan kita adik-adik. Ya, kita kan selalu nih berteman dengan orang banyak. Di sekolah, enggak semua orang-orang Kristen kan. Nah, ketika adik-adik berjumpa dengan teman-teman, temannya bilang, kamu Kristen kan? Enggak, saya cuma ke gereja aja. Ayo, ada yang seperti itu? Itu juga menyangkal Yesus. Tidak mau mengakui. Jadi melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, apa yang harus dikerjakan oleh adik-adik sekolah minggu? Harus berani berkata jujur. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Kalau Petrus tadi, dia tidak mengakui, tidak mengenal Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus diakui oleh Petrus. Dia menangis, dia menyesali dosanya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita kalau sudah selama ini enggak mau jujur? Apakah kita mau terus-terus hidup dalam ketidakjujuran? Tidak ya. Petrus menyesal. Dalam ayat yang ke-62 dikatakan, Petrus menangis. Dia menyesal. Bagaimana dengan kita adik-adik? Ketika kita tidak jujur, mau enggak kita berubah? Menyesal enggak kita? Di sini ya, Petrus memohon ampun kepada Tuhan. Pada akhirnya adik-adik, Petrus tetap setia menjadi murid Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam? Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita harus berani berkata jujur. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus berani mengatakan iman percayanya kepada Tuhan. Harus berani mengaku Yesus adalah juru selamatku. Juru selamat mama, juru selamat papa, juru selamat kita semua. Ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan adik-adik. Tuhan mau mengampuni kita. Jadi hari ini kita mau berkata jujur. Katakanlah yang benar, bukan yang baik, tapi katakanlah yang benar. Kalau yang benar sudah pasti baik, ya. Apa itu yang benar? Segala yang baik, yang manis, yang indah didengar,
itu berasal dari Tuhan adik-adik. Jadi hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita mau terus mengaku, berkata jujur, mengatakan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengapa Yesus mau rela memberikan hidupnya, dirinya untuk kita? Karena Yesus mengasihi kita. Jadi kalau selama ini kita tidak berlaku baik, kita tidak jujur dengan ujian-ujian kita yang kita laporkan sama teacher. Ketika ada Zoom, ngisi absen aja, tapi adik-adik tidur, ya ayo mulai sekarang, mari jujur. Kalau sedang Zoom, ikuti pelajarannya. Jangan ikut cuman isi daftar hadir. Kejujuran itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Ya. Jadi yang terakhir buat adik-adik sekolah minggu, mari. Kalaupun saat ini situasi di rumah, belajar dari rumah, tetaplah menjadi anak-anak yang jujur. Jujur dengan nilai-nilai kita, dengan pelajaran kita, dengan semua yang kita kerjakan, ya. Jadi nanti ketika adik-adik masuk sekolah, tatap muka, tetaplah adik-adik yang terbaik. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu GKPS Rosot Batam harus berani berkata jujur, berkata kebaikan, kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar lewat firman Tuhan untuk berani berkata jujur, berkata kebaikan, kebenaran yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengajari kami supaya kami berani menyatakan iman percaya kami bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami tidak jujur, baik ketika kami di rumah dengan orang tua kami. Tuhan, kami tahu Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat hati kami yang tidak jujur. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami berani berkata jujur. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua kesalahan kami, ketidakjujuran kami. Biarlah kami diperbaharui menjadi anak-anak yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, papa dan mama, anak-anak sekolah minggu. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, supaya mereka juga boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, masih semangat memuji Tuhan? Masih Kak. Masih sukacita? Ya. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, jangan takut mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan takut memuji Tuhan di depan teman-temanmu. Jangan takut berdoa di depan teman-temanmu. Karena Tuhan Yesus menyukai anak-anak Tuhan yang datang kepadanya. Dan Tuhan akan selalu membela setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadanya. Amin. 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 Karena di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada sukacita dan iblis dikalahkan. Mari mengangkat pujian ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
ada kemenangan. Maka jangan takut memuji Tuhan dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Amin. Amin, Kak. Ya, kita masuk pada ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka Alkitabnya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi kita baca, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik dari apa yang sudah engkau miliki pada saat ini. Siapkan persembahan kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari mengangkat pujian ini dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ini sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Katakan pujian ini dengan iman dalam hatimu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Baik adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah beribadah hari ini, sudah bersuka cita, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, bergembira pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami sungguh bersuka cita, bergembira pada hari ini karena kami masih bisa beribadah meskipun dari rumah saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati kami semua, berkati persembahan kami ini, kiranya menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Boleh dipergunakan untuk pelayanan kami di tengah-tengah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkati kami semua. Berkati semua anak-anak sekolah minggu,
berkati orang tua sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, semboy dalanon nami, salah kana torsa, doham hasoman nami, torang agehuja. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Shalom adik-adik. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini, adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, tetap sukacita ya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama bernyanyi Horas Bemahita. Horas Bemahita, horas bemadatongon, kenao kenadohon, horas Bemahita, horas, horas, horas. Sampai jumpa.